Pertama-tama saya memohon maaf pada hadirin dan hadirat sekalian karena saya dalam keadaan termasuk kurang sehat dan juga tergopoh-gopoh. Jam 1 siang tadi dari Burnun, kemudian pulang ke Jenib, jam 3 dari Jenib menuju ke sini. Karena jalannya perjalanannya tergopoh-gopoh, maka terpaksa saya nyetir sendiri. Karena kalau orang yang nyetir, kadang-kadang jantung kita main. Maka karena demikian, bila terdengar atau terlihat dalam bentuk suara, dalam bentuk penampilan agak sedikit lelah, itu wajar-wajar saja. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bercerita detail atau panjang lebar dengan sejarah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seharusnya sejarah detail itu diceritakan di saat acara-acara peringatan Maulid, agar generasi-generasi kita, umat Nabi Muhammad ini tidak lupa terhadap sejarah seorang manusia yang telah menyelamatkan kita semua dari bibir neraka untuk menuju ke surga. Seorang manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya misi untuk mensukseskan seluruh umat manusia, sukses di dalam hidup dunia dan juga sukses di dalam hidup akhirat. Dan itu adalah merupakan tujuan para nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi seluruh para nabi. Sukses yang dimaksud sukses yang berdasarkan Al-Quran, yang berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemahannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita ini adalah mayat. Tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Artinya setiap makhluk yang hidup itu pasti akan jadi mayat atau jadi jenazah. Maka seandainya saya menggantikan kalimat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, dengan kalimat wahai para jenazah-jenazah sekalian, sah-sah saja. Kenapa? Karena kita pasti jadi jenazah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mayit kepada orang yang masih hidup di saat tidak menerima wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu adalah mayit dan engkau pun adalah mayit, padahal yang dikatakan mayit itu masih hidup. Kenapa? Karena kita pasti akan merasakan kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah kamu kepada Tuhanmu sehingga kamu didatangi oleh yakin. Di sini ada orang yang menerjemahkan atau ada orang yang menyimpulkan bahwa beribadat itu sampai batas keyakinan.
Kalau kita sudah yakin kepada adanya Allah, maka beribadat itu sudah boleh dihentikan. Buktinya dalam ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kamu terhadap Tuhanmu sehingga kamu didatangi oleh yakin. Padahal yang dimaksud dengan yakin di situ adalah kematian. Artinya beribadatlah kamu sehingga kamu didatangi oleh kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini di alam dunia ini, semua itu akan ada balasannya di hari kiamat. Ada kalimat yang terucap, ada kata yang terdengar, ada kedipan yang dilakukan oleh mata, ada pegangan yang dilakukan oleh tangan, ada langkah yang dilakukan oleh kaki. Semua itu ada balasan dan ada pertanggungjawabannya. Kegiatan yang dilakukan oleh orang akil balik tidak ada yang gratis. Semuanya diminta pertanggungjawaban dan semuanya akan ada balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Andai kata dalam hidup ini kita berbuat kebaikan, berarti kita telah menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita di hari esok. Wa in asatum falaha, dan andai kata kita berbuat jahat, berarti kita telah menyediakan suatu bencana yang akan membuat kita teraniaya di hari kemudian. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan kembali manfaatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kejahatan yang kita lakukan tidak akan kembali mudaratnya kepada Allah. Semua itu akan kembali kepada kita. Ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap pada posisinya, tidak ada gangguan, tidak ada pengaruhnya dengan ibadat atau maksiatnya para manusia. Seandainya seluruh manusia di alam ini beribadat bagaikan ibadat para malaikat, apakah bertambah nilai ketuhanan Allah? Tidak. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia di alam ini bermaksiat sebagaimana maksiatnya Fir'aun, maksiatnya Qarun, juga tidak ada kekurangan pada ketuhanannya Allah. Sekali lagi semua itu akan kembali kepada diri kita. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dibebaskan daripada neraka sekaligus dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh sukses. Ini yang kita maksud sukses yang menjadi hikmah daripada diutuskan para nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sukses dalam artian selamat daripada neraka dan sekaligus menjadi penduduk surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh dengan tipuan. Artinya yang terlihat, yang terasa oleh kita itu adalah bukan yang asli. Yang asli itulah sesuatu yang terjadi sesudah kematian. Segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian itu adalah bukan asli. Bagaikan kita lihat pengantin baru di hari pestanya, itu tidak asli. Mungkin pengantin wanitanya di hari pesta itu tidak ada yang hitam. Semuanya berkulit putih, bersih. Tidak ada yang tidak cantik, semuanya cantik. Tetapi kalau kita mau lihat keaslian pengantin perempuan itu, datanglah sesudah pesta. Itu sudah nampak warna kulit yang asli, bulu mata yang asli, kening yang asli, pada saat itu sudah nampak. Kalau di hari pesta itu semuanya adalah palsu. Begitulah kira-kira perbandingan hidup di alam dunia ini. Jadi para nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensukseskan umat manusia. Kesuksesan itu tidak akan pernah terjadi apabila agama kita tidak teratur.
Agama tidak akan teratur apabila dunia kita tidak teratur. Dan dunia kita tidak akan pernah teratur apabila tidak ada imam mutlak, seorang pemimpin yang ditaati, seorang pemimpin yang kalimatnya didengar, seorang pemimpin yang mampu menghimpunkan semuanya. Maka di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Imam Al-Ghazali, di dalam bab yang ketiga beliau berbicara tentang imamah, tentang kepemimpinan. Berbicara kepemimpinan itu ada cara yang bermacam-macam dan beda-beda. Kalau imamah di masa awal itu atau di masa Rasulullah, masa sesudah Rasulullah itu adalah sistemnya syura, musyawarah. Pemimpin itu ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi. Kalau kita terjemahkan kalimat ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang ahli melepaskan dan ahli mengikat. Artinya di sana ada orang yang mengikat, dia mampu untuk melepaskan, dan di saat dia mengikat tidak ada orang yang mampu untuk melepaskan. Itu terjemahannya. Yang dimaksud adalah para tokoh-tokoh, para ulama-ulama duduk bermusyawarah menunjukkan seorang pemimpin. Kemudian yang lainnya ikut dan berbaiat. Kemudian sesudah masa para sahabat berubah sistem. Ada sistem kerajaan. Raja itu dilahirkan oleh raja. Pertama, raja itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dia melantik dia sebagai raja. Kemudian selanjutnya raja itu dilahirkan oleh raja. Kita masyarakat tidak ada tanggung jawab di hari akhirat, karena kita tidak termasuk di dalam melantik atau memilih pemimpin. Ada raja yang adil, ada raja yang zalim. Semacam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu sudah dikategorikan raja, tidak lagi disebut dengan khalifah, kecuali tajawuzan. Itu raja yang adil. Harun ar-Rasyid, raja yang adil. Kemudian ada sistem, sebagaimana di negara kita ini adalah sistem demokrasi. Artinya dari rakyat untuk rakyat, hukum dari rakyat untuk rakyat. Pemimpin itu dilahirkan oleh rakyat. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, Fabana anna sultana daruriyun fi nidamiddin. Wa nidamaddin daruriyun Fabana anna sultana daruriyun fi nidamid dunya. Wa nidamad dunya daruriyun fi nidamiddin. Wa nidamaddin daruriyun fil fawdi bi sa'adatil akhirah. Wa huwa maqsudul anbiya qat'an. Fakana wujubu nasbil imam min daruriyati syar'i allazi la sabila ila tarkih. Ini kita malam ini adalah pengajian, tapi pengajiannya ini berkaitan dengan imamah kepemimpinan atau berkaitan dengan politik. Kitab karangan sekelumit yang saya bacakan itu adalah sekelumit daripada kitab kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah imam kita di dalam berakhlak, tapi beliau berbicara tentang politik. Terjemahannya, maka nyatalah sesungguhnya sultan itu, pemimpin itu tidak boleh tidak untuk teraturnya dunia. Artinya syarat untuk teratur dunia itu harus ada seorang pemimpin.
Dan sesungguhnya teraturnya dunia itu syarat untuk teraturnya agama. Kalau dunia tidak teratur, agama pun susah teratur. Dan sesungguhnya teraturnya agama itu adalah syarat untuk mendapatkan kemenangan dengan kebahagiaan akhirat. Dan kemenangan dengan kebahagiaan akhirat itu adalah maksud para nabi-nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana wujubu nasbil imam, maka adalah kewajiban memilih seorang pemimpin itu adalah sebahagian daripada darurat di dalam agama Islam. Allazi la sabila ila tarkih, tidak ada alasan untuk boleh ditinggalkan. Di sini kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Bukan senang-senang kita. Mau pilih, ya pilih. Mau tidak pilih, ya tidak pilih. Bukan. Ada hukum di situ, yaitu wajib. Kalau di dalam negara demokrasi semacam Indonesia, pemimpin yang paling kecil itu adalah Datuk Penghulu kalau di kita ini. Bapak Gesi. Kalau istilah orang Aceh itu Gesi, itu adalah pemimpin yang paling kecil. Kalau kita mau turun lagi satu tingkat lagi yang lebih rendah, Kadus, kepala dusun. Itu pemimpin yang paling kecil. Yang paling tinggi itulah presiden. Itu pemimpin. Yang disebut dengan eksekutif. Para eksekutor. Kemudian yang kedua ada legislatif. Yang maklum legislatif itu adalah DPRK, DPRA, DPR RI, DPD. Itu pemimpin. Kalau kita turun lagi ke bawah, Tuhaput. Dalam tiap desa itu juga bahagian daripada pemimpin, masuk dalam legislatif. Kemudian yang ketiga ada yudikatif, menyangkut dengan pengadilan atau menyangkut dengan hukum. Itu tidak dipilih oleh kita rakyat, tapi dipilih oleh orang yang sudah kita pilih. Memilih Datuk Penghulu, memilih Gesi, memilih DPR, memilih bupati, gubernur, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu adalah memilih pemimpin. Hukumnya bagaimana? Wajib. Tidak boleh tidak pilih. Kenapa? Karena kalau boleh tidak pilih, akan mengakibatkan kosongnya pemimpin di suatu daerah. Daerah yang kosong daripada pemimpin lebih berbahaya ketimbang daripada daerah yang dipimpin oleh orang yang berbahaya. Paham Ibu? Ibu dengar nggak? Dengar. Ya. Yang bapak-bapak pasti paham. Kalau tidak paham, anggap saja sudah paham. Daerah atau kampung yang tidak ada pemimpin lebih berbahaya ketimbang daripada kampung yang dipimpin oleh orang yang berbahaya. Contoh, misalnya seorang suami ribut dengan seorang istri. Kalau kampung kita tidak ada pimpinan, kita mau lapor kemana? Begitu juga kadang-kadang ada perampasan. Ada orang kuat merampas harta kita yang lemah. Mau lapor kemana? Jadi kehidupan masyarakatnya sangat kacau. Satu lagi ada kampung, tapi kampungnya pimpinannya orang yang berbahaya. Katakanlah pemimpin itu zalim, Gesi itu zalim.
Tetapi di saat seorang perempuan, seorang istri punya masalah dengan suaminya, dia lapor ke kepala desa. Pasti kepala desa itu akan menyambut baik. Akan kita proses, akan kita damaikan. Begitu juga kalau kambing kita dirampas oleh orang kuat, kita bikin laporan kepada Bapak Kesi. Pak Kesi, si Polan merampas kambing saya. Kambing saya sudah dirampas oleh si Fulan. Insya Allah Bapak Kesi itu sekalipun dirinya dalim, tapi persoalan masyarakat itu akan diproses dan diselesaikan. Maka kehidupan masyarakat di dalam kampung yang punya pimpinan jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat di kampung yang tidak punya pimpinan. Maka karena inilah di dalam fikih kita haram golput. Tidak boleh tidak memilih. Dari rumah wajib berangkat ke TPS. Sampai di dalam TPS wajib mencoblos salah satu daripada calon pemimpin. Kalau di Tamim tidak ada salah satu, Pak Amia ya, cuma satu pemimpin, calon pemimpin. Nah, ini bukan kampanye juga seperti kata Pak Armia, tapi ini kebetulan. Dan ini biasanya saya sampaikan di khutbah-khutbah Jumat, Pak. Tetapi karena pada malam yang berbahagia ini murni bentuk pengajian dan kita akan berhadapan dengan persoalan pilkada, maka masyarakat itu harus punya pengetahuan tentang milih pemimpin. Kalau masyarakat tidak punya pengetahuan ilmu tentang milih pemimpin, kami para ustadz-ustadz, para tengku-tengku, para pimpinan daerah berdosa. Sebagaimana berdosa kami para ustadz apabila ada masyarakat yang tidak tahu, dia mau belajar tetapi tidak ada tempat belajar tentang cara bersuci, mandi janabat, berwudu, tata cara sembahyang. Ada masyarakat tidak tahu hal-hal yang demikian. Tetapi dia kalau ada guru mau belajar, pada saat itu kami atau siapa saja yang punya ilmu tentang itu berdosa. Karena ini masuk di dalam ilmu hal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan teraturnya agama? Ya. Nizamuddin. Nizamuddin teraturnya agama dimaksud dengan dua hal. Bil ilmi wal ibadah. Dengan ilmu dan dengan ibadat. Bil ma'rifati wal ibadah. Ya. Diterjemahkan, ditafsirkan bil ma'rifah wal ibadah. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dengan beribadat. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa ilmu. Kita juga tidak mungkin beribadat tanpa ilmu. Fa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa disertai dengan pengetahuan yang berkenaan, maka amalannya tertolak. Kenapa tertolak? Karena sangat boleh jadi ibadatnya itu, amalnya itu tidak cukup rukun dan syaratnya, atau sangat boleh jadi dia melakukan larangan-larangan ibadat, maka amalannya tidak sah. Dan ini adalah termasuk persoalan umat. Apa yang menjadi persoalan umat? Persoalan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu fardu ain. Umat Nabi Muhammad harus mengerti ilmu akidah. Ukuran sah akidahnya, tidak menganggap, tidak beriktikad pada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak layak. Itu hukumnya fardu ain. Generasi umat Nabi Muhammad itu harus mengerti ilmu fikih untuk sah ibadat. Kadar itu fardu ain. Dan umat Nabi Muhammad itu harus punya ilmu akhlak. Kadar dia mengerti mana yang dikatakan dengan riya, bagaimana yang dikatakan dengan ikhlas, bagaimana cara mengobati riya, bagaimana cara menerapkan keikhlasan, bagaimana yang dikatakan dengan dengki, dan segala macam. Itu semuanya adalah fardu ain. Maka persoalan yang paling besar yang terjadi pada generasi kita hari ini adalah luputnya generasi itu dari fardu ain.
Atau kalau kita katakan dalam bahasa yang lain, pembangunan mental tidak tertangani. Kalau pembangunan fisik ada yang tertangani, ada yang tidak. Infrastruktur ada yang memadai, ada yang tidak. Tetapi pembangunan mental boleh dikatakan atau hampir boleh dikatakan tidak tertangani. Maka ini adalah sumber daripada segala persoalan. Karena kejahilan itu adalah sumber daripada segala malapetaka, dan ilmu itu adalah sumber daripada segala kebaikan. Karena dengan ilmu, manusia itu akan takut terhadap Allah. Di saat manusia itu takut terhadap Allah, maka segala perintah Allah dilakukan, segala larangan Allah Ta'ala ditinggalkan. Man khafallaha dalla khaufuhu ala kulli khairin. Barang siapa yang takut terhadap Allah, maka ketakutannya itu akan menunjukkan dia kepada seluruh kebaikan. Manusia itu datang kepada kebaikan-kebaikan karena ada penunjuknya. Siapa yang menjadi penunjuknya adalah rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap azab Allah. Apabila manusia tidak melakukan kebaikan, bahkan kadang yang wajib-wajib, itu bertanda manusia itu tidak takut sama sekali terhadap Allah. Kenapa tidak takut sama sekali terhadap Allah? Karena tidak ada pengetahuan. Maka di saat manusia mengenal Allah, di saat manusia beribadah, ibadah itu adalah dua macam. Pertama iktisab, yang kedua ijtinab. Iktisab, lakukan perintah, ijtinab, tinggalkan larangan. Apabila ini dua macam sudah ada, pertama ma'rifah, yang kedua ibadat, maka bisa dipastikan manusia itu akan bahagia hari akhirat, yaitu akan mendapatkan kemenangan di hari akhirat. Kemudian agama tidak akan teratur apabila dunia kita tidak teratur. Di sini kadang-kadang timbul pertanyaan, kok bisa teraturnya agama tergantung di atas teraturnya dunia? Padahal yang sering kita dengar adalah dunia itu bertentangan dengan akhirat atau bertentangan dengan agama. Apabila kita ingin akhirat, tinggalkan dunia. Ambil dunia, pasti jauh dengan akhirat. Karena antara dunia dan akhirat sering diibaratkan bagaikan ufuk timur dan ufuk barat. Selangkah kita melangkah ke ufuk barat, pasti selangkah bertambah jauh dari ufuk timur. Satu langkah kita melangkah ke ufuk timur, dipastikan bertambah jauh dari ufuk barat satu langkah. Pertanyaan itu benar. Akan tetapi dunia itu harus ada penafsirannya. Pertama, yang dimaksudkan dengan dunia adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian. Itu adalah dunia. Segala sesuatu yang terjadi sesudah kematian itu adalah akhirat. Perkara-perkara yang terjadi sebelum kematian, apabila bermanfaat terhadap akhirat kita, apabila bermanfaat sesudah hari kematian kita, itu dikatakan dengan ukhrawi. Sesuatu yang bermanfaat hanya untuk hidup dunia, itu dikatakan dengan duniawi, walau bentuknya akhirat. Contoh, kita ikut pengajian, atau seorang ustadz memberikan ilmu, memberikan pengajian kepada para jamaah. Yang dimaksudkan olehnya adalah manfaat dunia. Maka pengajian yang dilakukan oleh ustadz itu dikategorikan duniawi. Kenapa? Karena manfaat pengajiannya hanya untuk dunia,
tidak bermanfaat terhadap sesudah kematian. Contoh yang lain, kita salat sunat. Apakah rawatib, tahajud, witir, atau macam-macam. Maksud kita dengan sembahyang sunat itu agar kita bertambah power dalam hati masyarakat. Atau supaya masyarakat fanatik terhadap kita. Di saat masyarakat fanatik, apa yang kita katakan dia akan ikut. Kata merah oleh kita, dia masyarakat bilang merah. Kata putih oleh kita, masyarakat bilang putih. Tujuan kita salat sunat itu adalah untuk mendapatkan posisi dalam hati masyarakat. Maka sembahyang sunat itu dikategorikan duniawi. Kenapa? Karena tidak bermanfaat terhadap akhirat. Maka dunia yang menjadi syarat untuk teraturnya agama, yang dimaksudkan adalah kebutuhan-kebutuhan primer. Makanan yang kita makan secara adat untuk mempertahankan nyawa di dalam badan, untuk melahirkan sebuah kekuatan. Itu adalah dunia yang tidak boleh tidak untuk teraturnya agama. Karena kita tidak mungkin hadir ke majelis ilmu, tidak mungkin beribadat apabila perut kita ini kosong, apabila kita dalam keadaan lapar. Maka makanan untuk melahirkan kekuatan itu adalah dunia yang menjadi syarat untuk teraturnya agama. Kemudian pakaian untuk nutup aurat, itu dunia. Tapi syarat untuk teraturnya agama. Kita tidak mungkin beribadat apabila tidak ada pakaian untuk nutup aurat. Begitu juga dengan maskan, tempat tinggal, rumah, kalau istilah kita. Kadar yang bisa nyaman, di saat hujan tidak basah, dan di saat siang kita tidak kena terik matahari. Keluarga tertitipkan di tempat itu nyaman. Kalau ada sedikit harta, kita simpan di tempat itu aman daripada pencurian. Rumah kadar itu adalah syarat untuk teraturnya dunia. Begitu juga dengan kesehatan. Karena kita tidak mungkin beribadat apabila dalam keadaan sakit. Dan manusia itu tidak akan ada ibadatnya apabila banyak di rumah sakit ketimbang daripada di masjid. Maka kesehatan itu adalah dunia menjadi syarat untuk teraturnya agama atau kebutuhan primer. Begitu juga dengan keamanan. Malam ini kita tidak mungkin berkumpul di sini apabila negara kita, tempat kita tidak aman. Tidak mungkin berkumpul di sini. Kaum laki tidak mungkin berkumpul di masjid hari Jumat apabila kampungnya tidak aman. Tidak mungkin hadir di majelis ilmu. Bahkan kadang-kadang tidak mungkin keluar untuk mencari nafkah wajib. Kenapa? Karena kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami itu harus berjaga-jaga. Keluarganya 24 jam, pedangnya standby di bahu, jaga-jaga orang-orang yang zalim. Maka apabila itu tidak ada, tidak punya kesempatan bagi kita untuk mencari ilmu, tidak punya kesempatan untuk beribadat. Dunia ini, yang saya katakan ini, itu adalah kebutuhan primer, menjadi syarat terhadap teraturnya agama. Dan ini baru teratur apabila ada imam muta, pemimpin yang ditaati. Ya, pemimpin yang ditaati. Pemimpin yang kalimatnya didengar, pemimpin yang mampu menyatukan. Maka di dalam kitab Al-Iqtisad itu dibahas oleh Imam Al-Ghazali secara global, syarat pada pemimpin, pada diri pemimpin itu, wa ma fi nafsi fa ayyakuna ahlan litadbiril khalqi wa hamlihim ala marasyidihim. Syarat pada diri pemimpin itu punya keahlian untuk mengatur rakyat. Punya keahlian untuk mendorong rakyat kepada kebaikan-kebaikan. Wadzalika bil kifayah wal ilmi wal wara.
Yang demikian itu baru terjadi pertama punya kecukupan. Artinya seorang pemimpin itu harus punya kecukupan untuk dirinya. Baik kecukupan itu dalam nafkah, kapasitas, integritas, dan segala macam. Karena kalau seorang pemimpin itu sibuk dengan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya dari hari ke hari, dia tidak akan mungkin untuk mengurus rakyatnya. Yang kedua, punya kekuatan, punya keahlian untuk mendorong rakyatnya kepada tempat-tempat kebaikan. Juga syaratnya harus punya kecukupan, dan yang kedua punya ilmu. Kalau ilmu fardu'in itu siapa saja diwajibkan. Calon pemimpin atau bukan calon pemimpin itu harus ada. Kemudian ilmu yang menyangkut dengan muwakkal fi. Dia ditugaskan untuk memimpin rakyat, maka dia harus punya ilmu tentang kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, wara. Wara itu memastikan harta yang dikumpulkan olehnya, harta yang dikonsumsi olehnya adalah halal. Itu syarat pada diri pemimpin. Kalau memang calon-calon pemimpin itu tidak lengkap syarat, maka kita wajib pilih yang punya syarat walau tidak lengkap. Contoh, calon pemimpin 2. Ada Muhammad, ada Abdul Hamid. Muhammad punya 4 syarat. Abdul Hamid 3 syarat. Kita wajib pilih Muhammad karena dia punya 4 syarat. Muhammad punya 1 syarat. Abdul Hamid tidak punya syarat sama sekali. Kita wajib pilih Muhammad karena dia punya 1 syarat. Muhammad tidak punya syarat, Abdul Hamid tidak punya syarat. Siapa yang harus kita pilih? Gimana ibu-ibu? Calon pemimpin 2 orang, Muhammad 1, Abdul Hamid 1. Dua-duanya tidak punya syarat sama sekali. Siapa yang harus kita pilih? Ada jawabannya ibu? Bapak? Kaum bapak ada? Muhammad. Kenapa Muhammad? Terpuji namanya. Kalau calonnya bukan nama Muhammad, gimana? Saya sampaikan ini supaya tidak ada orang yang mengatakan itu dulu Pak Tengku, sekarang tidak ada lagi berlaku. Supaya jangan ada orang yang mengatakan demikian. Karena Al-Quran itu berlaku sampai kiamat, hadis Nabi berlaku sampai kiamat. Ada kebaikan yang kita lakukan hari ini oleh umat akhir zaman, kadang-kadang punya pahala sama dengan 50 para sahabat. Ada kebaikan yang dilakukan oleh umat akhir zaman yang punya nilai sama dengan nilai 50 orang sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu banyak pembantunya di atas kebaikan-kebaikan. Sementara pada akhir zaman tidak ada pembantu di atas kebaikan. Maka apapun kebaikan yang dilakukan oleh umat akhir zaman, nilainya 50 jumlah kebaikan yang dilakukan 50 orang sahabat. Maka itu tetap berlaku menurut zaman. Kalau di dalam kitab fikih disilahkan dengan aqallu fisqan. Kalau dua-duanya tidak punya syarat, siapa yang kita pilih? Pertama, kita sudah maklum tadi bahwa dari rumah ke TPS wajib. Berangkat dari rumah ke TPS. Sampai di TPS wajib milih. Siapa yang kita pilih kalau tidak punya syarat?
aqallu fiskan, yang paling sedikit, yang paling kecil kefasikannya. Contoh yang biasa saya sampaikan, calon kepala desa 2 orang. Calon yang pertama pencuri. Calon yang kedua perampok. Calon pertama pencuri, calon kedua perampok. Berdasarkan ilmu, kita harus pilih yang mana? Harus pilih pencuri. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak pilih sama sekali, pencuri itu jahat, perampok itu jahat, saya tidak akan datang ke TPS karena tidak ada yang boleh kita pilih. Itu bukan saleh, tapi itu salah. Yang saleh datang ke TPS. Sampai ke TPS, dia lihat di antara 2 calon ini siapa yang paling kecil kefasikannya. Pencuri dengan perampok sama-sama jahat. Tetapi kan ada yang lebih baik di antara keduanya. Baik mana? Antara maling dengan perampok, baik mana? Baik maling, karena maling hanya mengambil harta, tidak membunuh. Kalau perampok, hartanya diambil, orangnya dibunuh. Jadi banding antara maling dengan perampok, aqallu fiskan, maling. Kita wajib pilih pencuri. Oke. Kalau dua-duanya perampok, gimana? Calon yang pertama perampok, calon yang kedua juga perampok. Siapa yang harus kita pilih? Itu perlu kajian. Perlu kajian untuk kita tahu siapa yang paling sedikit keburukan di antara 2 perampok itu. Ada orang yang menjawab, yang namanya perampok itu kan sama-sama buruk, tidak ada yang lebih baik. Ada. Yang kurang buruk di antara yang buruk-buruk, itulah yang terbaik. Kita harus tinjau perampok calon pertama dengan perampok calon kedua. Perampok pertama itu tahun kapan dia mulai merampok? Perampok kedua tahun kapan? Misalnya perampok pertama merampoknya tahun 2022. Perampok yang kedua mulai merampok tahun 2021. Perampok 2021 dengan perampok 2022. Lebih baik mana? Kan lebih baik perampok 2022. Karena perampokannya lebih sedikit, sangat kecil ketimbang dengan perampok yang aktifnya, yang SK-nya tahun 2021. Itu istilah kita fikih aqallu fiskan. Yang paling kecil kefasikannya. Maka kepada seluruh umat Islam, bukan hanya umat Islam yang ada di Aceh, apalagi yang ada di Tamiang, harus mengerti ilmu ini agar bisa lahir pemimpin. Jangan cari uang pada milih pemimpin, tapi pilihlah pemimpin agar kita mudah mencari uang. Jangan cari uang pada pilih pemimpin, tetapi pilihlah pemimpin agar kita mudah mencari uang. Nak nampung kok? Empung. Nah, jangan berbisnis di samping pilkada kita berbisnis. Artinya siapa yang kasih uang itulah yang kita pilih. Itu berbahaya, sangat berbahaya untuk masa yang akan datang. Karena uang itu lebih banyak daripada orang lain, lebih banyak pada orang lain ketimbang pada diri kita. Kalau kita tidak sadar, ini tidak dihentikan politik uang, sogok menyogok,
di dalam pilih pemimpin, sangat boleh jadi pada satu saat yang menjadi bupati di Aceh Tamiang ini bukan masyarakat Aceh, apalagi masyarakat Tamiang. Sangat boleh jadi yang menjadi gubernur Aceh bukan masyarakat Aceh, tapi orang-orang yang jauh datang mencalonkan diri untuk menjadi gubernur di Aceh. Kok bisa? Karena uangnya. Kita paling-paling satu suara 100.000, satu suara 200.000. Datang orang luar, satu suara 2 juta rupiah. Contoh, calon gubernur pertama Saifuddin, yang kedua Abdullah, yang ketiga Dompeng. Yang ketiga namanya Dompeng. Saifuddin ini masyarakat Aceh bukan? Secara namanya Aceh kan? Abdullah Aceh. Dompeng nama mesin Cina kan? Saifuddin tidak punya uang, atau punya uang 100 per suara. Abdullah tidak punya uang, atau punya uang 200 per suara. Dompeng ini banyak uang. Dia datang, tim ses datang ke rumah-rumah. Bu, tolong bantu saya, Bu. Berapa punya suara, Ibu? Di rumah Ibu berapa ada suara? Kata Ibu itu, di rumah saya ini ada 5 suara. Ini uang, Bu, 10 juta untuk Ibu. Tolong bantu saya, Bu. Di kampung ini saya harus punya suara 5. Kalau Ibu tidak mencoblos, kalau suara saya di kampung ini hanya 4 suara, berarti ada anggota Ibu yang tidak mencoblos calon saya, yaitu Dompeng. Kemudian dikatakan oleh tim ses, dan Ibu ini jangan bilang ke siapa-siapa. Ini saya kasih ke Ibu karena sayang melihat Ibu dalam keadaan miskin. Kalau Ibu bilang ke orang lain, nanti Ibu ditangkap oleh petugas, oleh pihak berwajib, saya pun ditangkap. Pasti Ibu itu tidak akan kasih tahu kepada orang yang lain. Dan dia bilang kepada anggota keluarganya yang punya hak pilih, kamu wajib memilih Dompeng. Kalau kamu tidak pilih, mereka akan ketahuan. Karena di kampung ini hanya kita yang diberikan uang. Kemudian tim ses itu datang lagi ke rumah yang lain. Seperti yang dibilang pada Ibu tadi. Akhirnya semua rumah terima uang. 1 suara 2 juta. Ada yang 10 suara dalam satu keluarga dapat uang 20 juta. 20 juta itu kan sudah dapat Skopi bekas ya. Tidak mungkin masyarakat akan menolak uang sebanyak itu. Dia pikir hanya dia yang mencoblos Dompeng. Ternyata di hari H, di saat dihitung oleh petugas, diangkat kertas suara Dompeng. Diangkat lagi Dompeng. Sesekali Saifuddin, sesekali Abdullah, kemudian Dompeng lagi. Jumlah pemilih 350, Dompeng punya suara 300, Saifuddin 30, Abdullah 20 di seluruh TPS seluruh Aceh. Yang menang adalah Dompeng. Siapa yang jadi gubernur Aceh? Dompeng. Begitulah kira-kira. Apabila ini tidak dihentikan, berbahaya terhadap generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Maka karena itu, para hadirin dan hadirat sekalian, pertama berilmu, yang kedua amalkan ilmu. Dan siapapun yang menjadi pemimpin kita ke depan,
kita sangat berharap agar pembenahan terhadap generasi Aceh ini harus terjadi. Selamatkan generasi Aceh. Dengan apa kita selamatkan? Dengan pendidikan. Saya mohon maaf, pendidikan formal hari ini belum bisa memberi jawaban terhadap keselamatan generasi kita. Saya mohon maaf kepada para advisor, para bapak-bapak, ibu guru, bapak guru, saya mohon maaf. Dan kita semua harus mengakui bahwa pendidikan yang ada di lembaga pendidikan hari ini, katakanlah SMP, SMA, belum bisa memberi jawaban terhadap akhlak anak-anak kita dalam kehidupan dunia ini. Artinya, yang terlibat dalam narkoba, dia punya ijazah. Benar nggak? Seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, dia punya ijazah. Seorang istri yang zalim terhadap suaminya, dia juga punya ijazah. Seorang anak yang membunuh orang tuanya, dia juga punya ijazah. Di saat dia punya ijazah, itu bertanda dia sudah keluar dari lembaga pendidikan. Kalau memang dia keluar daripada lembaga pendidikan, seharusnya yang terjadi adalah dia itu anak yang terdidik. Apa artinya anak yang terdidik? Anak yang berakhlak. Orang yang berakhlak, anak yang berakhlak, itulah anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa adalah anak yang melakukan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Inilah pendidikan yang diharapkan untuk generasi Aceh ke depan. Bagaimana caranya generasi Aceh, anak-anak kita di Aceh, tamatan SMA itu sudah selesai ilmu farduinnya. Di SD-nya dia harus sudah sah sembahyangnya. Misalnya anak kelas 3 SD harus sudah mampu membaca Al-Quran. Langsung belajar Al-Quran di SD. Bisa kalau pemerintah Aceh mau. Saya sudah baca di apa itu, di buku MOU itu, di butir MOU itu, masalah pendidikan tidak termasuk dalam perkara yang mengikat antara Aceh dengan Jakarta. Akan tetapi Aceh boleh memformat pendidikan, apalagi lewat Kementerian Pendidikan hari ini sudah ada sebuah pembaharuan. Kalau dulu, kalau yang lewat, tidak ada lagi ujian di rumah sekolah. Saya tidak tahu, barusan tahu. Kemudian anak tidak boleh diumumkan juara ranking 1, ranking 2, ranking 3, tidak boleh. Semuanya naik kelas. Semuanya ranking. Menurut keahliannya masing-masing. Ada yang ranking IPA-nya, ada yang ranking karatenya, ada yang ranking merokoknya, ada yang ranking caci makinya. Semuanya punya ranking, kata orang-orang itu. Pendidikan macam apa itu? Anak tidak boleh dicubit. Lihatlah generasi kita hari ini, ada anak SD yang menendang bapak guru, ada yang menendang ibu guru, sementara guru itu tidak berani bertindak. Dia harus berhadapan dengan hukum. Kiamat pendidikan kalau model ini. Tidak boleh itu. Di Aceh tidak boleh itu. Di Aceh harus ada format pendidikan. Maka kita berharap, dan masyarakat harus berharap dan menitipkan harapan ini kepada seluruh pemimpin Aceh di setiap tingkatannya.
apakah itu DPRK-nya, DPRA-nya, bupati, wali kotanya, dan gubernur Aceh. Titipkan amanah. Selamatkan anak-anak kami. Kalau anak kami kita titipkan di pesantren, kami tidak punya kesanggupan, kata sebahagian orang. Atau ada orang yang punya kesanggupan, tetapi anak kami tidak mau di pesantren. Maka carilah solusi agar generasi bangsa Aceh ini selesai ilmu fardu ainnya di saat dia tamatan SMA. Itu baru pembangunan yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mampu mewujudkan ini, itulah amal jariahnya yang sangat besar terhadap bangsa Aceh, terhadap masyarakat Aceh. Kalau Bapak Armia terwujud sebagai pemimpin Kabupaten Tamiang ini, mampu mewujudkan pendidikan semacam ini, maka itu adalah amal jariah. Di saat Bapak tidur di alam barzah, maka selama-lamanya pahala itu mengalir. Gajian itu pendapatan seorang DPRK, pendapatan seorang DPRA, pendapatan yang sah seorang gubernur, seorang bupati itu tidak seberapa. Saya ini adalah anggota DPRA. Tidak seberapa itu. Lebih banyak pendapatan daripada pertanian. Kalau saya pribadi, lebih nyaman, lebih banyak dapat pendapatan di saat saya bertani. Ada jagung, tanam padi, kemudian ada tanaman-tanaman apa itu semacam terong dan segala macam. Pendapatannya di saat kita jumlahkan memadai dan kita sangat nyaman. Tidak ada orang yang berharap kepada kita. Tidak ada amanah orang yang dititipkan kepada kita. Tetapi di saat kita jadi anggota DPRK, jadi bupati, jadi DPRA, jadi gubernur, kita sudah mengemban seluruh amanah umat Islam. Maka apabila kasat kita baik, apabila jalan yang kita tempuh ini baik, maka ingatlah, itu akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir di saat kita berada di alam barzah sana. Dan kita termasuk di dalam khairun nas amfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Mari kita pertanyakan kembali. Apakah lembaga SMP dan lembaga SMA itu sudah sah dikatakan pendidikan? Kita pertanyakan kembali, khususnya kita untuk Aceh. Dan apabila Aceh sukses merombak, memformat sebuah pendidikan, saya yakin orang di luar Aceh juga akan ikut. Karena semua masyarakat rakyat Indonesia hari ini mengaku bahwa generasi kita hari ini hancur-hancuran. Kalau anak kita tamatan SMA, sudah punya ilmu akhlak fardu'in, sudah punya ilmu fikih fardu'in, sudah punya ilmu akidah fardu'in, maka segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat, kegiatan-kegiatan yang tidak menyenangkan hari ini, insya Allah akan turun drastis. Mereka tidak akan memfitnah. Kenapa tidak memfitnah? Karena ilmu akhlak fardu'innya selesai. Mereka tidak akan dengki. Mereka tidak akan mencaci. Mereka tidak akan menyebarkan aib. Mereka tidak akan menyebarkan maksiat, menampakkan maksiat. Pada saat itu kehidupan di tiap-tiap kampung akan nyaman dan damai. Masyarakat saling memperbaiki, tidak saling menyerang. Masyarakat saling mengakui kelebihan orang lain dan saling memperbaiki kekurangan dirinya dan kekurangan orang lain. Kenapa saya mempertanyakan lembaga pendidikan yang ada hari ini SMP dan SMA itu sah dikatakan lembaga pendidikan? Karena secara umum memang sudah sah. Kenapa? Di saat kita katakan lembaga pendidikan, pasti di situ ada pendidiknya, guru sudah ada. Kemudian anak didiknya, siswa ada. Bahan didikannya, kurikulum ada. Seharusnya
tamat SMP atau tamat SMA, lahirlah anak-anak yang terdidik, yaitu anak yang berakhlak, yakni anak yang bertakwa, anak yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Saya tanya kepada ibu-ibu sekalian, anak ibu yang tamatan SMA, kira-kira sembahyang enggak? Kaum bapak, anak bapak yang tamatan SMA, kira-kira sembahyang enggak? Gimana? Ada yang tidak ya? Ada yang sembahyang, ada yang tidak sembahyang. Ya enggak? Ya. Pertanyaan saya, kenapa ada yang sembahyang, ada yang tidak? Padahal sama-sama dia tamatan SMA, pendidikan kurikulumnya sama. Kalau kita cek, ada anak SMP yang sembahyang. Kita periksa, rupanya karena dua orang tuanya di rumah orang yang salat. Maka dia mendoktrin, mengajar anak-anaknya agar salat. Kemudian ada anak SMA yang salat 5 waktu. Kita cek orang tuanya, tidak salat. Cuma karena dia pulang sekolah masuk ke pesantren, malamnya di pesantren, gara-gara pelajaran di pesantren, maka dia salat. Pelajaran yang ada di pesantren itu bukan kurikulum, tapi co-kurikuler. Yang saya maksud, adakah anak kita yang takut terhadap Allah karena dia mengerti matematiknya? Karena dia mengerti IPA-nya? Karena dia mengerti IPS-nya? Karena dia mengerti PM-PM-nya? Itu yang saya maksud. Maka apabila kita cek kurikulum yang ada pada kita hari ini, secara umum Indonesia, pengetahuan yang ada di sekolah itu tidak digunakan dalam kehidupannya sehari-hari, dan pengetahuan yang ada di sekolah itu tidak bisa melahirkan uang. Beda dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Beda. Orang yang sukses dalam bisnis, dia tidak punya ilmu di sekolah. Karena atau boleh jadi dia kuliahnya di ekonomi. Tetapi di saat dia berbisnis, dia tidak menggunakan ilmu yang ada di kuliahnya. Di saat dia memberikan pelajaran kepada orang yang lain, yang diberikan adalah pengalamannya, bukan pendidikan yang sudah pernah dia tuntut. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sekali lagi kita berharap kepada seluruh pemimpin Aceh, legislatif, eksekutif, di semua tingkatan. Perbaikilah pendidikan anak-anak kita, agar anak kita ini selamat dari dekadensi moral, agar anak-anak kita ini selamat daripada narkoba, dengan segala macam bentuk narkobanya, dan selamat daripada segala kejahatan. Tanpa perbaikan lewat pendidikan, jangan bermimpi akan mewujudkan generasi-generasi yang baik. Bapak jangan berharap anak Anda akan berbakti kepada Anda tanpa pengetahuan agama. Jangan berharap anak kita akan taat kepada Allah tanpa pendidikan agama yang memadai. Maka dengan pendidikan akan melahirkan sebuah pemikiran. Dengan pemikiran akan melahirkan sebuah sikap. Dan sikap itu akan melahirkan sebuah perilaku. Perilaku baik, perilaku tidak baik dilahirkan oleh sikap. Sikap ditentukan oleh pemikiran. Pemikiran ditentukan oleh pengetahuan. Pengetahuannya baik akan berperilaku baik. Pengetahuan tidak baik maka akan berperilaku tidak baik. Para hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Apalagi saya lihat Bapak Ibu lebih lelah ketimbang daripada saya, dan insya Allah waktunya pun sudah tercapai. Kata Abia tadi 1 jam Abia, ya. Kalau dikatakan lebih, saya susah. Tapi kalau 1 jam, oke.
lebih cepat selesai, lebih mudah. Semoga apa yang saya sampaikan, pertama itu adalah terjemahan kitab Imam Al-Ghazali, dan sampaikan di dalam mimbar-mimbar Jumat, sampaikan dalam pengajian-pengajian, karena memang itu adalah ilmu. Terjemahan kitab itu dipastikan ilmu. Kemudian ada terjemahan ayat, ada terjemahan hadis, itu juga dipastikan ilmu. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus punya kekuatan untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Amin ya rabbal alamin.